Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kasih materinya melalui video ini ya. Oke, jadi kalian silakan buka bukunya. Nanti kalau mau minta file buku ini, nanti kabarin ibu. Oke? Oke, silakan kalian buka bab pertama. Ya, di situ ada bab 1, apresiasi karya seni rupa 2 dimensi. Nah, di dalam situ ada peta materinya. Yang pertama kita mempelajari ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian nilai estetis karya seni rupa, medium, alat bahan dan teknik. Kemudian terakhir yaitu membuat karya seninya. Nah, kita bahas dulu tentang ragam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Di halaman 9 itu ada, kalian melihat peta konsep lagi ya. Kalau kalian lihat di situ, jadi karya seni rupa itu terbagi menjadi 2 dalam versi atau dalam berdasarkan bentuknya. Ya, bentuknya itu dia ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kita bahas yang 2 dimensi dulu. Nah, di dalam seni rupa yang 2 dimensi ini, dia terbagi lagi menjadi 2 kategori, yang bersifat murni dan juga yang bersifat terapan. Kita bahas dulu ke yang murni. Nah, dalam peta itu, dalam seni murni, karya seni rupa murni itu terbagi lagi jadi 4. Ada drawing, ada relief, ada seni lukis, dan juga seni grafis. Ini kalian Ibu harap sambil mencatat materinya ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama di bagian seni rupa murni. Pertama itu kalian lihat ada drawing. Nah, drawing itu pada dasarnya adalah menggambar. Jadi mencoret-coret, menorehkan sebuah jejak dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh dari karya drawing ini, karena basicnya dia adalah menggambar, pertama ada yang namanya sketsa ya. Sketsa yang dia memang menggunakan alat bantu pensil, pena, pokoknya sesuatu yang digoreskan. Yang kedua ada contohnya lagi doodle. Ya, ada doodle ya. Doodle, ibu rasa kalian tahu lah doodle seperti apa. Jadi membuat gambaran-gambaran yang memang dia hampir sama seperti sketsa. Jadi kalau doodle itu lebih ke imajinatif. Kalau sketsa kan kita membuat rancangan atau goresan secara kasar. Kemudian yang kedua ada relief. Relief, ada yang tahu relief itu seperti apa? Nanya tapi kayaknya nggak ada yang jawab juga nih. Oke, relief itu pada dasarnya, kalau kita sebagai contoh mudahnya kalau kalian melihat ke dinding yang ada di candi-candi, terutama di candi Jawa ya, Pulau Jawa itu kan banyak sekali candi peninggalan zaman dahulu. Nah, kalau kita tinjau lagi, padahal kan itu gambaran-gambar yang timbul ya kan, tetapi kenapa dia masuk ke dalam 2 dimensi. Nah, jadi secara peninjauan lebih lanjut, kalau kita perhatikan memang dia ada sedikit ya, karena dia ukiran jadinya dia ada sedikit volume, tetapi tetap masuk dalam 2 dimensi karena dia hanya bisa dinikmati dari satu sisi, jadi tidak ke semua sisi. Tidak bisa dinikmati dari sisi kanan, kiri, atas, bawah gitu. Jadi hanya bisa dilihat dari depan, meskipun bisa dirasakan teksturnya gitu. Kemudian selanjutnya ada seni lukis.
ya. Jadi seni lukis itu ada beberapa yang dekat dengan kita secara umumnya. Ada seni lukis dari cat minyak, ada seni lukis dengan cat air, ada seni lukis dengan cat akrilik, ada namanya mural, ada namanya satunya mural apa ya, graffiti. Nah, ingat ibu, jadi ada mural, ada graffiti. Tolong dibedakan ya. Kalau mural itu membuat lukisan di dinding, lukisan ya, mediumnya dinding. Kalau graffiti dia membuat tulisan, sama-sama medianya di dinding. Jadi sama-sama mencoret dinding tapi namanya berbeda. Jadi kalau mural itu benar-benar dia membuat ilustrasi atau lukisan, sedangkan kalau graffiti itu dia membuat jenis-jenis huruf tulisan gitu. Kemudian kategori keempat ada namanya seni grafis. Seni grafis ini ada beberapa contohnya ya, ada banyak sekali. Nama teknik-tekniknya juga beda-beda. Nah, yang pertama ada teknik cetak, jadi dia dicetak. Ada lagi namanya cukil kayu. Jadi cukil kayu ini adalah bidangan kayu, papan kayu, atau biasanya dia pakai apa sih namanya, lempengan karet gitu, busa, itu dicongkel-congkel untuk mendapatkan gambaran yang udah dibuat. Nah, contoh mudah dari cukil kayu ini yang sering kita temuin itu adalah cap stempel ya. Jadi cap stempel sekolah itu yang ya ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang beragam ya, itu adalah contoh dari teknik cukil. Kenapa? Karena ada bagian awalnya kan dia datar, tapi kemudian dicongkel-congkel untuk mendapatkan posisi apa namanya, tonjolan atau desain yang kita inginkan. Kemudian ada namanya engraving. Ini atau penyebutannya namanya adalah ukiran halus. Nah, ini khusus untuk ngedekorasi pada emas dengan alat bantu namanya burin. Kemudian ada namanya etsa. Ada etsa. Etsa itu kalau tidak salah dia itu dengan sama seperti cukil tadi, dia nyetaknya dengan lempengan. Kemudian ada namanya mezotin, ada cetak sari dan lain sebagainya. Banyak ya. Jadi teknik grafis ini contoh-contohnya tuh. Oke, selesai ya. Di bagian seni rupa murni ada 4, ingat-ingat. Ada drawing, relief, seni lukis, dan juga grafis. Bedanya drawing sama lukis adalah kalau drawing itu dia menggambar, kalau seni lukis itu dia membuat lukisan dengan bantuan sapuan. Oke, selanjutnya kita ke seni rupa terapan. Jadi di seni rupa terapan ini dia terbagi jadi 2 lagi. Banyak ya cabangnya. Yang pertama ada kriya. Nah, di kriya ini dia ada batik, ada kriya anyam, dan juga kriya sungging. Sungging ya, bukan singgung. Oke, kita bahas mengenai seni rupa terapan kriya. Yang pertama ada kriya batik. Kenapa batik masuk dalam seni kriya 2 dimensi? Ya karena batik itu memang bentuknya adalah 2 dimensi dengan teknik menggambar. Meskipun kain itu, kalau misalnya batiknya di kain ya, kainnya bisa dilipat-lipat, bentuknya jadi 3 dimensi, tetap dia masuk dalam 2 dimensi karena lebih ke motif si bentuk apa ya,
ya batik itu sendiri gitu. Kemudian ada kriya anyam. You know anyam? Anyam ya, bukan ayam. Anyaman ya. Contohnya kalian pasti di rumah punya tikar, ya kan? Kemudian kalau misalnya ibunya sering ke pasar, ya nggak sering ke pasar sih, tas untuk belanja ya kan ada kan tuh tas yang jinjing yang ada sulaman-sulamannya. Terus apa lagi ya? Oh itu apa namanya? Capil, you know ya, capil. Banyak ya contoh dari kriya anyam. Jadi kalau untuk kriya anyam ini dia tidak terpaku pada bahan. Kalau yang kita tahu kan bahan yang kita sering kita temui adalah terbuat dari bambu. Tapi tidak harus selalu dengan bambu. Contohnya ketupat, ya kan? Ketupat itu bahannya bukan bambu kan, tapi dari daun kelapa muda. Yang ketiga ada namanya kriya sungging. Kriya sungging ini kalau kalian tahu wayang kulit ya, yang tipis itu ada Hanoman misalnya, ada karakternya Ramayana, karakternya Arjuna dan lain sebagainya. Itu dia wayang itu contoh dari pengaplikasian kriya sungging. Jadi sebenarnya sungging itu adalah mewarnai si kulit perkamen tersebut. Tapi memang untuk teknik sungging tidak harus selalu diaplikasikan ke kulit perkamen, tapi bisa dengan media yang lainnya, misalnya di kanvas, di tembok, atau di benda yang lainnya. Bagian selanjutnya adalah desain. Jadi di bagian desain ini dia terdapat 4 kategori lagi nih pecahannya. Yang pertama ada desain poster. Jadi yang kita tahu desain poster itu sama halnya seperti memberikan ilustrasi, baik yang poster dibuat secara manual maupun yang dibuat secara digital. Karena dia sifatnya hanya bisa dinikmati dari satu sisi. Kemudian ada desain ilustrasi. Nah, pengilustrasian ini dia bisa diterapkan pada benda-benda kegunaan. Contoh, misalnya kalau kalian punya vas bunga, nggak usah jauh-jauh deh, piring makan kalian pasti ada desainnya kan, ada ilustrasinya bunga, entah itu pinggiran pagar atau bentuk apa yang ada di piring itu merupakan contoh ilustrasi. Nah, nggak jauh-jauh lagi, kalian pasti punya buku tulis kan? Buku tulis kalian itu kan ada gambarnya kan? Nah, itulah yang namanya desain ilustrasi. Selanjutnya ada logo. Nah, logo ini kan ya karena dia dibuatnya meskipun bentuknya kecil atau besar, dia masuk ke dalam kategori desain. Kemudian selanjutnya ada motif kain. Kalian bisa ngecek sendiri ya. Kalian pasti punya baju yang ada motif kotak-kotak, motif bunga, motif tribal, motif hewan dan sebagainya. Nah, itu adalah motif-motif yang diaplikasikan pada kain dan itu digunakan untuk keperluan manusia. Jadi terapan itu adalah diterapkan. Ada kriya ataupun ada desain, tapi ini masih ke dalam yang 2 dimensi karena kriya itu nanti ada 3 dimensi, nanti lain kali kita bahas. Oke, sekian dulu ya materinya. Kita mempelajari tentang jenis atau ragam karya seni rupa 2 dimensi, mulai dari yang seni rupa murni dan juga seni terapan. Oke, tugas untuk kalian, silakan kalian menyalin peta konsep karya seni rupa ke buku kalian. Kemudian difoto dan dikumpulkan ke 1 orang. Kemudian nanti
file dari kalau udah jadiin satu baru kirim ke ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.